menerangkan tentang sifat hayat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat artinya hidup. Perbincangan ini hendak dipastikan dalam i'tiqad kita. Hidup yang dimaksud pada zat Allah itu hidup yang seperti apa? Jangan salah di dalam mengiktikadkan hidup. Jangan pula kita anggap Allah itu hidup, kita hidup macam hidup kita lah. Hidup kita ditopang oleh 4 anasir. Kalau tiada anasir yang 4, tidak sah hidup kita. Maka hidupnya Allah tidak terlibat dengan tidak perlu kepada 4 anasir. Adapun 4 anasir itu ialah api, angin, air, dan jamadan, tanah ataupun benda-benda kasar. Tidak dapat kita lanjutkan hidup tanpa anasir ini. Tetapi Allah dalam i'tiqad kita hidupnya tidak memerlukan ini. Kenapa tak memerlukan ini? Sebab dialah yang membuat yang 4 ini. Apabila dia perlu kepada yang 4 ini, maka dia tergantung kepada buatannya. Apabila dia tergantung kepada buatannya, sebelum dibuatnya itu kemana pula dia tergantung? Mustahil pada akal. Yang cocok dengan akal sehat, anasir atau ma'ani, hidup secara ma'ani. Apa itu? Kita ni yang dapat dimaknai hidup pada diri kita, itu tidak terlibat pada Allah. Misal, kenapa mau kita mengatakan si Ahmad hidup? Kenapa? Karena ada roh di badannya. Ketika tidak ada roh di badannya, mau lagi kita mengatakan hidup? Tak. Ma'ani, walau tak nampak roh, tapi efek daripada adanya roh kita jumpai pada seseorang itu, kita kata seseorang itu hidup. Ini tidak berlaku pada hidupnya Allah. Pada hidupnya Allah bukan ini. Jadi Ustaz, macam mana lah hidup Allah tu kalau tidak ma'ani, tidak pakai roh, tidak ada efek daripada roh? Macam manusia ada roh di dalam, ada efek daripada roh, bisa memegang, bisa mengangkat. Kalau tidak terlibat kepada anasir, jadi macam mana? Jawabnya, keluarkanlah pikiran Anda dari macam, dari syai'un, sesuatu yang mampu dijangkau oleh akal. Buatlah itu semua. Jadi macam mana lah hidup Allah tu? Dengan apa lah? Udah, jangan gini-gini kalau belum. Kalau yang udah memang gini-gini lah. Kalau yang belum, gini. Sudah? Belum? Buanglah semua yang mampu kita memikir. Anasir, ini hidup makhluknya semuanya melibatkan anasir. Anasir, oksigen, udah. Jangan ada oksigen. Coba bayangkan kehidupan bagi manusia ada. Bayangkan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, hewan, tapi tak ada oksigen. Tidak. Hidup yang kita i'tiqad pada Allah membuang semua ini. Jadi macam mana ya Ustaz?
Semua yang kita mampu memacam ini macam itu kan, itu amal hasil. Itu hidupnya makhluk. Itulah yang dibaca Ustaz Abdul Qahar tadi. Untuk lebih mengambil masa membujuk akal kita, membujuk kemampuan berfikir, saya baca lagi sekali 88 apa yang dibaca oleh Ustaz Abdul Qahar. Wal hayatu hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan yang keempat daripada sifat ma'ani itu hayat. Artinya hidup yang tiada dengan nyawa. Ayat pada Allah yang sedang kita kaji ini ialah pengakuan bahawa Allah hidup tetapi tiada dengan nyawa. Satu. Dan tiada dengan nafas. Tiada dengan nafas. Dan tiada mazaj, yakni kejadian yang empat anasir, melibatkan empat anasir, ciri-ciri makhluk. Tidak dengan anasir. Dan tiada hidup dengan sebab makanan, tidak juga disebab makanan. Cubalah cari benda hidup di dunia. Tak kisahlah kehidupan manusia kah, kehidupan pokok kayu, kehidupan ikan, burung-burung, atau kehidupan apa saja yang kita nisbatkan di benda itu hidup tanpa makan. Semuanya perlu makan walaupun jenisnya berlainan. Itulah ciri hidup pada makhluk. Pada yang membuat makhluk ini ada hidup yang tidak sedikit pun berdekatan dengan ini. Jadi macam mana? Tiada macam apa pun. Kenapa dikata hidup kalau tak macam apa pun? Kerana dia membuat yang hidup. Sangat tidak mau akal menerima kalau dikata dia tidak hidup, sebab dia pengatur yang hidup-hidup ini. Itu maksud. Terlanjut dulu. Santai aja, tak usah kedut muka. Ini ringan-ringan saja yang mampu dicerna sifat yang belum buang di jauh-jauh. Santai. Wa hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak. Yaitu ini ta'rif hayat. Ta'rif hayat, definisi hayat. Kalau ditanya orang kita, apakah itu hidup? Apakah itu hidup? Hidup itu apa? Pada urusan Allah, pada zat Allah. Kalau hidup pada kita, inilah dengan mempunyai roh, perlu makan, perlu minum, terlibat dengan anasir yang empat. Hidup pada Allah itu apa? Yaitu sifat yang mesti ada. Sifat yang mesti ada. Tengok, bukan sifat yang menempel pada zat Allah, yang mesti ada, yang kalau tak ada tak diterima akal sehat. Apa itu? Membuat yang hidup-hidup. Tentu yang maha hidup mesti ada yang sifat hidup pada dia. Rosaklah akal sehat kalau dikata tak ada, sebab dia mengurus yang hidup-hidup. Satu, tusah apa tadi? Yang yaitu sifat yang wujudiyah yang mengesahkan dia, yakni sifat itu bagi orang yang diberi ia dengan dia, yakni dengan orang itu akan idrak. Artinya bahawa bersifat ia dengan sifat adrak yang yaitu ilmu dan sama' dan basar
dan seumpama sifat Allah itu yang lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat. Kenapa kita sifati Allah hidup? Itu soalan. Kalau jangan pakai sifat hidup, kenapa? Biar jangan pening ini. Ada tak macam tu dah? Katalah ada biar seru. Kenapa mesti kita sifati Allah hidup? Jawabnya kerana kita jumpai pada dirinya ilmu, hayat, sama, basar. Ilmu apa? Ilmu dalam maha berpengetahuannya Allah. Tidak sah diletakkan sifat berpengetahuan kepada yang tidak hidup. Sama, basar, tidak sah diletakkan sifat maha mendengar, maha melihat kepada yang tidak hidup. Tidak sah. Tabrakan dengan akal sehat. Si A, perbandingan si A, kita akui, kita buktikan dia mampu mendengar, dia mampu melihat, dia ada kecerdasan. Maukah kita menyetujui bahawa dia tidak hidup? Yang berkecerdasan, yang mampu mendengar, melihat, itu pastilah yang hidup. Ini alasan kenapa Allah kita namai hayat, maha hidup. Kerana tidak diterima akal zat yang bermaha berilmu, maha mendengar, maha melihat, tidak hayat. Itu maksud. Dan mana itu? Dan yaitu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani, lazim daripada ketiadaannya sifat ma'ani, dan tiada lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani, dan ketiadaannya pada hak yang baharu. Dan adapun pada hak Allah Ta'ala, lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani, kerana sifat itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah. Sedikit kita tambahi urusan di kepala kita. Tuan-tuan, kalau datang di dalam hati setelah kita tanamkan tadi, Allah itu zat yang maha hidup, itu yang sudah lewat tadi. Kemudian datang tuntutan dari dalam, kalau hidup Allah tidak mengguna roh, tidak juga perlu makanan, minuman, tidak juga menggunakan anasir, jadi apalah yang hendak kita letak di dalam i'tiqad? Ini akhir jawabannya ialah letakkanlah di dalam i'tiqad tentang meyakini hidupnya Allah, hidup yang tiada seperti apapun di antara hidup-hidup yang mampu akal memecahkan. Cuman ada yang lebih ringkas. Ulang lagi. Apalah yang hendak kita tancapkan di sini tentang hidupnya Allah? Sebuah keyakinan yang kokoh ditancap di sini, diikat mati. I'tiqad artinya simpul mati. Tentang hayatnya Allah, jawabnya ialah keluarkanlah dari hidup-hidup yang pernah kita tahu. Hidupnya makhluk bersatu dan berpisah. Hidupnya makhluk perlu kepada syarat ma'ani. Hidupnya makhluk perlu kepada anasir. Inilah hidup yang mampu akal kita mencerna, mengakui sebagai yang hidup. Hidupnya Allah, dan hanya satu dia yang macamnya. Hidup yang bukan semua ini.
mana itu? Yang tak termacam. Jadi apa yang tak diletak? Meletakkan lawan daripada yang mampu kita meletak, memahami. Meletak apa? Meletak yang takdir. Ustaz, seperti sudah kita belajar, yang membuat itu tidak sama dengan dibuat. Sudah, seperti yang sudah kita belajar dulu, bahwa yang membuat itu tidak sama dengan dibuat. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, saya dapat angkat, tapi ada kata-kata itu sama-sama hidup. Berarti kan membuat dengan yang dibuat itu ada kesamaannya. Memang hidupnya tidak seperti yang dibuat. Terima kasih. Dapat dipahami lagi yang dimaksud Pak Idris itu. Hayat Allah tiada bercerai, setengahnya dengan setengah. Jangan pula kita baca buku ni besok di rumah bertambah kalu. Tiada bercerai, setengahnya dengan setengah, atau tiada bersatu. Yang dapat disatukan atau diceraikan itu ciri makhluk. Itu maksud. Yang tiada bercerai, tiada bersatu, maknanya keluar dari ciri makhluk. Kalau kita keluar, kemana perginya? Hidup Allah itu macam mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ke situ kita lanjut dulu. Bermula ta'rif ini muhtamil. Apa itu muhtamil? Ditangguhkan, diletakkan. Kemana diletakkan? Bahwa ada ia bagi hayat yang qadim jua, maka hanyalah, dan yang itu yang munasabah bagi tempat ini, bagi tempat ini, dan muhtamil bahwa ada ia bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang baharu, dan tiada sah bahwa ada ia bagi hayat yang baharu juga, maka hanyalah karena bahwasanya keluar daripada maksud kita. Apa yang dia maui di sini dalam ungkapan mulai daripada kata bermula sampai daripada maksud kita? Jawabnya ialah yang dipelajari hayatnya makhluk yang hendak ditetapkan, ditancap sebagai simpul mati, hayatnya Khalik. Yang dapat dipelajari apa itu? Hayatnya makhluk, ciri-ciri hidupnya makhluk. Itulah yang kita ulas, kita bahas. Yang hendak kita tetapkan hidupnya yang tak terbahas. Nampak ya? Jadi tak adalah pembahasan. Tapi kalau dah dibahas hidupnya yang dapat dibahas, yaitu hidupnya makhluk, sama dengan membahas yang tak terbahas. Peningkat. Tak. Ibu-ibu faham ke tak? Oh faham. Kalau jauh duduknya faham, yang dekat ni lagi mantap. Amin. Ketahui oleh bahwa hayat yang baharu itu tiada lazim dia dengan roh. Karena terkadang didapat hidup dengan tiada roh, maka sesungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamaat karena mukjizat atau karamah
dengan tiada roh, seperti pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Al-Mustafa alaihi salam, dan yaitu yang di sini disani mengucap tasbih di dalam tapak tangan Nabi, batu itu sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah ayat itu tiada ta'alluq dengan suatu, karena bukan sifat yang memberi bekas mengadakan suatu dan mengadukannya, dan tiada membukakan hakikat suatu, dan tiada pula menunjukkan atas suatu seperti kalam. Dan dikatakan manusia itu hidup manakala ada roh pada badannya, dan mati pada yang baharu itu, yaitu bercerai nyawa daripada badan. Dan pada Allah Ta'ala, jikalau hidup ia dengan nyawa, hukum mati adalah mati padanya, itu maksudnya. Sampai situ mulai dari ketahui oleh sampai kepada akhir yang kita baca, pokok mati. Yang dikatakan hidup pada makhluk, hayat, lazim Allah buat dengan menggunakan roh, sehingga terfikirlah orang, ya Allah tak menggunakan roh, tapi hidup yang dicipta Allah pada makhluk ini menggunakan roh. Roh itulah yang buat ruang ini hidup. Begitu kan? Iya. Agar makhluk ini tahu bahwa roh itu pun tidak berdaya menghidupkan ruang ini. Yang berdaya menghidupkan manusia ini bukan roh, tetapi Allah. Maka Allah buat beberapa kali atas mukjizat ditunjukkan kepada manusia itu yang tak ada roh pun, kalau Allah menghidupkannya hidup. Supaya lebih lama orang nanti memahami, jangan terikat kita kepada roh. Orang ini hidup selagi roh ada. Kalau roh tak ada, mati. Kalau roh masih ada, hidup. Roh yang ada pada badan orang ini tidak mampu mengendalikan badan, karena roh itu dalam perintah Allah, hidup itu pun dalam perintah Allah. Kalau kita katakan roh lah yang membuat orang ini mampu makan, minum, bercakap-cakap, maka ditunjukkan Allah. Makhluknya yang tanpa roh tapi mampu mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu, lewat Nabi di bawah pokok kayu di Madinatul Munawwarah. Lalu pokok kayu ini mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Disaksikan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang ada di belakang Nabi. Apa yang difahami di sini dari pandangan akidah? Yang mampu bercakap-cakap itu, yang mengeluarkan suara itu apa? Lisan, lidah. Lidah itu mestilah dikendalikan oleh roh, barulah mampu mengerjakan Assalamualaikum
sehingga terikatlah orang, ramai orang terikat. Yang mampu mengucapkan salam adalah lidah. Itu pun lidah mestilah dikendalikan oleh roh. Sekarang dalam untuk meluaskan i'tiqad orang mukmin supaya mereka tidak terikat, yang mampu mengucap salam adalah roh, maka Allah bikinlah mengucap salam yang bukan roh. Pokok kayu tidak ada roh, tapi mengucap salam. Ini isyarat bahwa yang mengucap salam itu bukan roh. Yang selama ini roh yang diperintah Allah mengucap salam. Pokok kayu ini pokok kayu yang tanpa roh yang diperintah Allah mengucap salam. Jadi yang mengucap salam itu perintah Allah. Itu yang dimaksud. Begitu juga batu kerikil di dalam genggaman Nabi bertasbih. Inilah mula asalnya para orang-orang saleh, orang-orang tua kita dahulu suka mengambil batu kerikil secara bersengaja, meletaknya secara bersengaja di pekuburan mereka. Bahkan kadang-kadang membawa lagi di majlis tempat mereka dulu batu kerikil sebagai hitungan tasbih mereka. Bahkan sebahagiannya merangkai dengan bagus, dengan baik batu kerikil sebagai alat penghitung tasbih mereka. Tak ada masalah. Karena Rasulullah menyebut, kamu dengar tak yang bertasbih? Dengar. Sana dengar. Sana dengar. Sana dengar. Yang bertasbih ini makhluk Allah dia. Dia tak ada roh. Batu kerikil, dia tak ada roh. Tapi Allah perintah dia bertasbih. Dan tasbihnya itu diperintah untuk kamu dengar. Dengar kan? Dengar. Dalam kajian ini, hadis fi'liyah ini mengisyaratkan kepada kita hayat yang dimiliki makhluk ini tidak fokus kepada roh. Jangan menganggap hanya kalau nak bisa bercakap, bisa berlari, makan minum mesti ada roh. Jangan membatasi kekuasaan Allah dalam menghidupkan makhluk mesti ada roh. Itu yang selain menggunakan roh, Allah mampu menghidupkan makhluk. Itu maksudnya. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah perintah ini bertasbih. Semua ini diperintah Allah bertasbih. Kayu, batu, air, gunung yang meletup itu bertasbih. Batu yang dimuntahkannya itu bertasbih. Dalam perintah Allah mereka bertasbih. Ikan-ikan di laut bertasbih. Binatang-binatang di darat, tak kisahlah binatang yang halal yang haram, bertasbih. Yang ada tak bertasbihnya atau bahkan lebih banyak tak bertasbihnya hanya dua itu, jin dan manusia. Kalau mereka manusia mampu bertasbih online, dia baru sejajar dalam memuji Allah dengan kucing dia di rumah, dengan ayam dia di bawah kolong, baru sejajar. Kalau dia mampu bertasbih subhanallah, 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 walaupun tak dengan bibir tapi dalam hati terus
baru sejajar lagi dia dengan kucing. Kalau dia mampu memahami perintah syariat Al-Quran, hadis, baru naik di sini, sebab dia paham. Kalau dia mampu mengamalkan yang dia faham, naik lagi. Kalau dia istiqamah, baru mulai akan di bawahnya para malaikat. Karena para malaikat istiqamah, apa yang diperintah terus. Inilah makanya Imam Syafi'i menyebut manusia ini hayawan natiq. Apa jadi? An-nasu hayawanun natiq. Apa itu Pak Ustaz? Binatang yang berpikir, yang bertutur. Kita ini binatang yang mampu bertutur. Mengatakan an-nasu hayawanun natiq. Manusia itu binatang yang mampu bertutur, berpikir. Apa itu maksudnya? Asalnya, kalau kita tak dibimbing oleh Al-Quran was Sunnah, kita sama dengan binatang. Hanya kita mampu berpikir, mampu bertutur, berakal maksudnya. Hanya kita berakal. Tapi kalau kita hendak keluar dari derajat binatang, selevel dengan binatang, mestilah kita pergi kepada perintah Al-Quran wa Sunnah. Kalau dibuka perintah di situ, maka dijumpai tiap tonggak perintah itu ada tiga. Tiga diperintah di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah asas yang tiga. Apa itu? Perintah memahami perintah Allah di bidang zahir atau fiqih, di bidang batin atau tasawuf, hak Allah atau tauhid. Itu juga. Jadi di situ isi Al-Quran itu perintah kepada kita agar kita tahu macam mana fiqh artinya kecerdasan akal memahami ayat Allah. Tidak ada satu jengkal bumi ini yang tidak diatur oleh sistem Allah. Jadi kalau ada orang berpikir keluarkanlah pelajaran agama dari sekolah, biarlah dia di luar sekolah, itu orang gila. Orang gila. Dia tidak tahu bahawa jagat raya yang hendak dia urus di Allah punya, dan Allah tidak izinkan ini dikelola selain dengan menggunakan ketelung yang disiapkan. Tahu-tahu datang waktu zaman kita ini, kelola dunia ini dengan fikiranmu, agama itu terpisah dari pengelolaan dunia. Orang ini sedang menunjukkan kejahilannya, kebodohannya kepada orang ramai. Yang sebenar, dunia ini dibikin Allah dulu dari tiada menjadi ada. Kemudian diserahnya pada manusia, bukan pada jin dan malaikat. Kemudian manusia ini disiapkannya apa namanya? Petunjuk Al-Quran. Sejauh mana anda mampu mengelola dunia ini dengan Al-Quran ini, sebegitulah rahmat yang anda dapat. Atau dalam bahasa lain, sebesar apa anda mengenali perintah Allah dalam Al-Quran, lalu anda amalkan di sini, sebegitulah rahmat anda dapat. Kembali kita maksudnya habis itu hayat Allah maha hidup.
Mari kita simpulkan, satu tali pengikat dari banyak perkara yang kita bincangkan, ikat menjadi satu. Ikatannya yang banyak ini bentuknya hidup Allah wajib kita i'tiqadkan bahawa tidak menggunakan apapun dari hidup-hidup yang dimiliki oleh makhluk, seperti menggunakan roh, seperti menggunakan ma'ani-ma'ani, seperti menggunakan syarat-syarat, anasir-anasir, buanglah itu. Setelah kita pelajari, kita pahami, kesemuanya itu adalah syarat bagi hidupnya makhluk. Adapun hidupnya Allah yang selain itu simpulan. Kemudian jangan pernah membatasi Allah dalam menghidupkan makhluk. Walaupun yang banyak kita tengok ni Allah menghidupkan makhluk dengan roh, ikan roh, hewan-hewan dengan roh, semut-semut dengan roh. Jangan pernah membuat simpulan di dalam bahawa Allah menghidupkan makhluk hanya dengan roh. Kalau tak ada roh di badan manusia ini memang tak dapat bergerak. Jangan pernah itu. Jangan pernah ada itu. Karena kalau itu ada, Anda telah membatasi kemampuan Allah dalam menghidupkan makhluk-makhluk. Ini tambahan kajian dari 2 tahun yang lalu dalam bab hayat. Yang selain ini hanya mengembangkan apa yang kita kaji dulu pada Kifayatul Awam. Sekarang tambahannya tuan-tuan yang hendak kita sematkan di sini, jangan pernah di dalam hati membatasi Allah dalam menghidupkan makhluk. Terbatas kepada roh. Ini boleh berdoa ini karena ada roh. Cuba tak ada roh, tak akan dapat lagi berdoa. Ada tak benda itu di dalam kemarin-kemarin? Jangan itu jauh-jauh. Allah amat kuasa menghidupkan makhluknya dengan cara apapun yang dia pilih, tanpa batas. Memang biasanya dengan roh, tapi kalau dia kehendaki tanpa roh, yang tak ada roh pun jauh lebih fasih daripada yang ada roh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Batu kerikil, subhanallah, 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 jauh lebih fasih daripada yang ada roh. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.